Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita berjudul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini diuraikan oleh H. Jarnawi Hadi Kusumo. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya paham yang dianut oleh mereka yang menamakan diri atau dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu biasa-biasa saja, tidak ada hal yang istimewa, karena telah menjadi akidah umum umat Islam di Indonesia ini sejak dahulu. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengiktikotkan rukun iman 6 perkara, yakni iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat-malaikat Allah, 3 iman kepada kitab-kitab Allah, 4 iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir dan qada serta takdir baik ataupun yang buruk, dan yang mengimankan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat kesempurnaan serta maha suci dari sifat kekurangan. Demikian pula mempunyai asmaul husna. Dalam beberapa masalah memang Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai paham yang berbeda dengan golongan Mu'tazilah, golongan Qadiriyah, dan golongan Jabariyah serta Syiah dan sebagainya. Sebagaimana juga halnya paham umat Islam Indonesia pada umumnya berbeda dengan golongan-golongan tersebut. Di bawah ini diuraikan sebagian dari perbedaan-perbedaan tersebut. Para pemirsa Kreweng Aji channel yang berbahagia, yang nomor 1, mengimankan bahwa Allah memiliki segala sifat kesempurnaan, terhindar dari sifat kekurangan. Berlainan dengan paham golongan Jabariyah yang dipelopori oleh Jaham bin Sofyan At-Turmuji, yang meniadakan sifat-sifat Allah, karena dengan sifat-sifat itu seolah-olah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Tetapi juga berlawanan dengan paham Mujassimah yang digerakkan oleh Daud Al-Jawaribi dan Hisham bin Hakim Ar-Rafidi, yang mengatakan bahwa tangan dan pendengaran Allah adalah sama dengan tangan dan pendengaran makhluk. Dan berlawanan pula dengan paham
Mu'tazilah yang tidak mengakui sifat irodah Allah yang menentukan kehidupan makhluk. Yang kedua, mengenai sifat-sifat Allah itu golongan ahlu sunnah wal jamaah mempercayai sepenuhnya akan apa yang disebut di dalam Quran tanpa analisa, tetapi didasarkan firman Allah surat Asy-Syura ayatnya 11 yang artinya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Dan Dia adalah Tuhan yang maha mendengar dan maha melihat. Artinya segala sifat Allah seperti mendengar dan melihat dan lain-lainnya adalah sempurna yang sesuai dengan kesucian dan ketinggian zat Allah, tidak disamai oleh sifat-sifat makhluk. Yang ketiga, di dalam Quran terdapat beberapa ayat yang menyebutkan seolah-olah Allah itu bersifat seperti makhluk atau ayat mutasyabihat seperti mempunyai tangan, mempunyai wajah, duduk dan sebagainya. Ayat-ayat itu misalnya yang pertama surat Al-Fat ayat 10 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, tangan Allah di atas mereka. Yang kedua surat Toha ayat 5 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Allah yang maha rahman duduk di atas singgasana. Yang ketiga surat Ar-Rahman ayatnya 26 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, dan kekal abadilah wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Yang keempat surah Az-Zumar ayatnya 67 bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, dan semua langit tergulung dalam tangan kanannya. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, Ahlu Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa seperti yang disabdakan sendiri oleh Allah, memang Allah mempunyai tangan, mempunyai wajah, dan duduk hanya sebagaimana keadaan, hanya bagaimana keadaan wajah dan tangannya serta cara duduknya adalah sesuai dengan kemuliaan zat-Nya, dan hanya Dia yang mengetahuinya. Demikianlah paham Ahlu Sunnah wal Jamaah aliran salaf. Artinya para ulamanya terdahulu. Adapun para ulamanya yang kemudian atau kalaf berpendapat bahwa di dalam memahami ayat mutasyabihat seperti itu supaya menggunakan takwil atau pengalihan arti agar supaya orang tidak
terdorong untuk mempercayai keadaan Tuhan seperti makhluk sebagaimana paham mujassimah, maka tangan dialihkan artinya menjadi kekuasaan. Duduk di atas singgasana berarti memerintah kerajaannya, dan wajah Allah berarti diri atau zat Allah, seperti tersebut di dalam surat Ar-Rahman ayat 26 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, dan kekalah wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Perbedaan yang keempat, golongan Mu'tazilah pada umumnya mengikuti paham Qadiriyah, yakni mempercayai bahwa manusia ditentukan nasibnya semata-mata oleh ikhtiarnya sendiri, tidak oleh takdir atau iradah Allah. Dengan demikian manusia yang kafir atau berdosa dan disiksa tidak akan mempermasalahkan Allah yang dipercaya telah menakdirkan demikian. Saudara-saudara pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, kiranya kita akhirkan sekian dulu video ini. Kita sambung lagi pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.